Bapa di surga, kami anak-Mu di Jum Semadone, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengar pengajaran-Mu Bapa. Engkau siapkanlah hati kami, biarkanlah hati kami ini diberi firman, hati kami boleh menerima dengan baik. Kau jauhkanlah segala hal-hal yang mengganggu suasana hati kami, sehingga kami kehilangan momen-momen pengajaran firman Tuhan. Engkau urapilah hamba-Mu, Pastor Thomas, yang akan menerangkan tentang pelayanan Kristus yang sejati. Biarlah Engkau urapi setiap kata dan kalimat boleh menjadi rema buat kami. Dan hal-hal yang tersembunyi Engkau ungkapkanlah, supaya kami semakin menghargai bahwa firman-Mu itu lebih dari permata, lebih dari hal-hal duniawi yang sangat susah kami jalankan. Kami sungguh jatuh bangun dalam hal-hal perkara duniawi. Itu adalah hal yang sia-sia. Biarlah Engkau kumpulkan kami terus bersehati terus, Roh yang sama terus mengajari kami, supaya kami rindu pengajaran-Mu. Engkau rapi juga Sister-Ling yang memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah terlaksana acara ini dengan baik. Dan juga Bro Trinity yang mengawasi Aib dan perkap yang lain juga Engkau berkati juga. Segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara kami ini kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Biarlah hati kami bersukaria menyambut firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Aras. Baik, seperti biasa, sebelum narasumber kita membawakan materi ya, kita akan melihat profil beliau terlebih dahulu. Karena mungkin ada yang baru bergabung bersama kita. Jadi bisa mengerti seperti apa dan siapa narasumber kita. Silakan operator. Salam semua, kembali lagi di Tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Thomas Gunawan, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Thomas Gunawan, MTH, terlahir dengan nama Thomas Gunawan, lahir di Kota Medan pada tanggal 10 Mei tahun 1967. Beliau menikah dengan Ibu Endang Entiaswati, AM, Cap. Beliau memiliki 2 orang anak, yakni Priska Natalia dan Jeremy Bagus Adiguna. Beliau telah dikaruniai 2 orang cucu, yakni putra dan putri. Pendidikan teologi. Sarjana Teologi STH pada tahun 2007 di SDT Battle Indonesia, Seminari Battle Petamburan. Pasca Sarjana Teologi tahun 2019 MTH STT IKAP Jakarta. Pelayanan, penulis, pengkhotbah, konselor, Ketua Yayasan Pelangi Kecil Nusantara Jakarta yang mendirikan PAUD sejak tahun 2012 hingga saat ini. Pastor bidang misi di GPI Pajajaran, penulis dan pengasuh kolom keluarga majalah rohani Gaharu. Pembicara, dia jawaban di Tirta TV live streaming. Pernah menjadi moderator BBCO dan Tirta TV. Pengalaman bekerja, pernah menjadi direktur Hosana Record PT Mada Maya dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2007. Direktur Sora Glacier Record PT Tigris Promo dari mulai tahun 2007 hingga tahun 2011. General Affair Garment PT Unifit Indonesia dari mulai tahun 2011 hingga tahun 2017. Organisasi,
Ketua 3 Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Nasrani Pewarna Indonesia dari mulai tahun 2019 hingga tahun 2024. Bu Heni, Pak Aras yang sudah membuka dalam doa. Ya, tadi ada yang tanya kabar saya setelah saya berobat ya. Pak siapa ini? Daniel Simon. Puji Tuhan Pak Daniel Simon kemarin hasil pemeriksaan semua baik ya. Jadi lebih semangat lagi rasanya. Dan malam hari ini kita akan bicara, belajar bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik. Sebab banyak orang kalau kita melihat ya melayani, tapi apakah menjadi pelayan Kristus yang baik atau ada agenda-agenda tersembunyi atau hanya sekedar aktualisasi diri. Nah, kita akan melihat, saya analogikan kalau manusia saja secara human rights gitu ya, secara kemanusiaan pada saat kita semua hampir 3/4 dunia terpapar COVID, kita melihat ada orang-orang yang rela menyediakan hidupnya, dirinya, bertaruh nyawa, melayani sesama. Para dokter, bidan, nurse atau perawat, mereka yang ada di front line, di depan, front depan ya. Orang-orang semua di rumah, mereka tetap melayani dengan bertaruh nyawa, dan kita melihat ya beberapa yang gugur, tetapi mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Ya. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Kita hampir-hampir tidak menemukan lagi martir-martir Kristen yang rela melayani dengan bertaruh nyawa. Kalau di daerah-daerah mungkin masih ada ya, yang berani melayani, bahkan kelaparan, mereka kesulitan. Ya. Tetapi mereka memberi diri untuk melayani demi pemberitaan Injil Kerajaan Surga. Nah, saya juga merasa bersyukur boleh berbagi di Sema Adonai ini karena saya percaya apa yang saudara-saudara lakukan ini merupakan pelayanan. Nah, tentu kalau kita sudah terjun dalam pelayanan ini, kita pun rela memberikan segenap hidup kita. Bagaimana menjadi pelayan yang sejati? Kalau kita membaca di dalam Markus pasal 10 ayat 45, dikatakan demikian, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kita melihat pribadi Yesus teladan kita. Ya. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia memperagakan bagaimana melayani sesama dengan sepenuh hati. Bahkan dia yang adalah seorang guru, rela mencuci kaki. Mencuci kaki ini pekerjaan pelayan. Ya. Dia memberi contoh, melayani itu bukan sekedar aktualisasi, tetapi pengorbanan. Ya, pengorbanan waktu, bahkan harga diri. Terkadang kita sudah melayani, tetapi masih saja kita dicaci. Orang ekspektasinya kita boleh melayani, mereka maunya dilayani, dan ini terjadi di gereja. Untuk itu kita harus meneladani apa yang Yesus lakukan, karena Yesus mengajar dan memperagakan, saudara. Pada tahun 90-an awal, saya menikah tahun 92, saya melayani di sebuah gereja. Ya, saya dengan istri, kami di sana tidak ada orang yang digaji untuk mengurus gereja, karena kami rumah dekat gereja, kamilah yang datang lebih dahulu. Kadang ngepel gereja kalau hujan, ada yang bocor, ya, menata bangku. Kadang-kadang sudah ada jemaat yang datang, kami belum beres gitu. Nah,
Sampai satu kali ada jemaat tamu yang datang, tapi jemaat tamu ini akhirnya rutin. Dan mereka pikir rupanya saya koster gereja, padahal waktu itu jabatan saya sudah manajer. Ya. Waktu mereka membutuhkan sesuatu, rasanya berhak menyuruh memerintah koster. Anggaplah saya koster. Ya, saya diperintah-perintah. Lalu satu kali ketika saya sedang dalam keadaan lelah, karena kan tidak semua orang fit. Waktu diminta tolong, saya tidak bisa melakukan, wah, dilaporkan. Ya, dilaporkan saya tidak melayani dengan benar. Gitu. Nah, kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan ingin memberontak. Ya, itu baru pengorbanan kecil, saudara. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Markus 10:45 ini, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawa. Orang yang menjadi pelayan Kristus seharusnya orang yang sudah tidak baperan lagi, ya, bawa perasaan, mudah tersinggung. Ya, karena banyak orang keluar dari pelayanan karena tersinggung. Ya. Kalau ditunjuk sebagai ketua ini, ketua itu rajin. Tapi begitu periode jabatannya selesai dan sudah tidak menjabat, sudah hilang dari peredaran. Itulah gereja masa kini. Saudara, kita harus menjadi pelayan Kristus yang sejati. Jangan kalah dengan manusia yang mungkin tidak mengenal Tuhan, tetapi kemanusiaannya ketika dituntut untuk melayani bahkan rela bertaruh nyawa. Ya. Kalau kita membaca di dalam kisah Maria dan Marta, kisah Maria dan Marta yang dicatat dalam Lukas 10 ayat yang ke 38 sampai dengan ayat yang ke 42. Bagaimana perjalanan Yesus tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Jadi Marta dan Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan. Kata mendengarkan di sini dari kata ekowen, nanti saya jelaskan. Terus mendengarkan perkataan Yesus. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, banyak orang sekarang salah, fokusnya salah. Dia pikir melayani itu sibuk dalam pekerjaan gereja. Perhatikan ya, pekerjaan gereja. Sibuk dalam kegiatan-kegiatan gereja. Tetapi yang penting, kata Tuhan Yesus, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Mendengarkan. Ya. Mendengarkan. Jadi yang pertama yang kita harus pahami soal pelayanan, karena di dalam pelayanan itu nanti kalau kita melihat sedikit orang ya, sedikit yang memiliki hati pelayan, dulos atau jongos yang mau menyerahkan hidupnya. Melayani sih, tapi kalau tersinggung ya undur, saudara. Melayani tapi diputus pacar, pergi.
Nah, untuk menjadi pelayan Kristus yang sejati, yang pertama kita harus menyadari panggilan Allah menjadi sempurna seperti Kristus. Menjadi sempurna seperti Kristus. Kalau kita membaca di dalam kitab Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29, firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu sebabnya dalam pelajaran pelayan Kristus yang sejati, saya telah mengajarkan bagaimana kita diselamatkan, dikembalikan pada rancangan Allah semula. Ya. Kita harus menyadari panggilan Allah, bahwa panggilan Allah bagi pelayan-pelayannya, di sini dikatakan, yang dipilihnya dari semula. Ya. Dipilihnya dari semula. Artinya semua orang, bukan hanya orang Kristen, semua orang, tetapi mereka juga ditentukan untuk menjadi serupa. Artinya serupa dengan anaknya, serupa dengan Yesus, to be like Christ. Orang yang mau berjuang mengubah kodrat dosanya, merubah, meninggalkan manusia lama, turning back, kembali kepada rancangan Allah semula. Karena iblis seringkali memperdaya kita. Memperdaya kita dengan kesibukan-kesibukan, ya itu tadi, melayani. Makanya Yesus menegur Marta. Ini dikatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Apakah Marta tidak baik? Baik dia. Dia sibuk. Nah, ada banyak orang yang sibuk dalam pekerjaan gereja, tetapi yang penting, dia tidak menjalin hubungan, tidak membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia tidak mendengar apa kehendak Tuhan. Dia melakukan hanya sesuai dengan seleranya, keinginannya, walaupun itu di gereja, walaupun itu bentuknya seperti rohani. Tetapi hanya seleranya. Nah, kita perlu menyadari panggilan Allah. Ya, sahabat-sahabat di Sema Adonai, panggilan Allah adalah menjadi sempurna. Jadi tidak hanya sibuk dalam kegiatan gereja, tetapi kita ekuen. Ya. Ekuen itu memberi perhatian, mendengar Kristus. Kalau orang Jawa dulu kata ekowen ini nggatekno gitu kalau orang Jawa ya. Kalau orang daerah biasanya bahasanya lebih bisa mencerna. Ngrungokno beda. Mendengar dengan memperhatikan itu beda. Mendengar hanya mendengar, ya mendengar ngomong. Tetapi ekowen ini nggatekno, mendengar dan memperhatikan, memahami apa yang dia dengar. Jadi kita perlu mendengar kebenaran firman Tuhan dan memahami kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu lalu saya menjelaskan, logos itu hikmat atau perkataan Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Karena ia menciptakan segala sesuatu dengan firman. Jadilah petang, jadilah siang, hanya dengan firman, dengan perkataannya. Itu logos. Logos itu word. Perkataan Allah yang tertulis. Perkataan Tuhan yang tertulis. Dahsyat. Tetapi perkataan Tuhan yang tertulis ini
tidak membawa pengaruh apa-apa dalam diri kita kalau kita tidak memperagakan. Tadi di atas dalam Markus 10 ayat 45, kita melihat Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Itu dicatat juga dalam Yohanes pasal 13. Yesus mengajar dan memperagakan. Demikian kita harus belajar kebenaran dan mengenakan kebenaran. Sebagaimana Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kata firman bukan lagi logos di sana. Kalau pada mulanya adalah firman, menggunakan kata logos. Pada mulanya Allah menciptakan dengan perkataan, dengan firman-Nya, logos, firman yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi dalam Roma 10 ayat 17, firman di sana menggunakan kata rema. Artinya, sudah kita peragakan. Iman itu timbul dari pendengaran. Lalu pendengaran akan remato Kristu, firman yang kita peragakan. Ya. Mengasihi, mengampuni, dan lain sebagainya. Kita harus taat. Harus taat kepada firman dan mengerjakannya. Kalau kita lihat tadi Marta komplain. Ini gambaran pengerja gereja yang gagal memahami. Banyak orang-orang yang ya sekedar melayani, tetapi tidak dengan hati, tidak compassion dengan hatinya Tuhan. Contohnya nanti saya dijelaskan kalau ada waktu. Yunus itu melayani. KKR. 120.000 orang bertobat saat itu juga ketika dia menyampaikan firman, sabda Allah. Bertobat. Tetapi apakah Yunus senang? Enggak, dia malah marah kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan, tapi tidak dengan hatinya Tuhan. Dia hanya melakukan. Banyak orang Kristen banyak melakukan kegiatan-kegiatan gereja, tetapi tidak melakukannya dengan hatinya Tuhan, tidak compassion. Nah, jadi yang pertama kita harus menyadari panggilan Allah. Di dalam kita melayani, kita harus berubah. Harus sampai sempurna seperti Kristus. Kristus melayani. Dan Kristus dihujat, dihina. Dia tetap taat dan melakukan kehendak Bapa. Bahkan ketaatannya dipertaruhkan di atas kayu salib. Nah, kita kan belum sampai seperti Kristus. Hanya harga diri kadang-kadang direndahkan. Wah, kita marah. Kita tersinggung. Saudara, kan banyak seperti itu ya. Ya, kita berharap di Sema Adonai sudah nggak ada lagi orang-orang yang baperan. Karena Sema Adonai akan dipakai oleh Allah menjadi corongnya Tuhan. Ya. Kita harus menyampaikan berita ini dengan lantang melalui pelayanan di Sema Adonai. Itu sebabnya saya bersyukur dan berterima kasih Allah memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran ini di Sema Adonai. Jadi kita sudah tahu yang pertama, kita harus menyadari untuk menjadi pelayan Kristus yang sejati, kita tidak sekedar melakukan tugas-tugas gerejawi. Tetapi kita harus melakukan dengan hati Bapa. Kita harus melakukan dengan hatinya Tuhan. Dengan hatinya Tuhan. Jadi kita tidak melakukan kehendak kita. Kan banyak. Dulu saya begitu, saudara. Betul. Dulu awal-awal saya melayani dengan sungguh-sungguh. Doa semalaman. Ya. Worship leader. Zaman pertama-tama berkhotbah, sebelum berkhotbah, worship leader. Saya lakukan. Ya. Saya ditunjuk jadi koordinator doa. Jadi koordinator pemuda waktu belum menikah. Tapi saya masih mudah tersinggung juga. Mudah-mudahan sekarang sudah bertobat ya. Ya, kalaupun ada masalah diselesaikan. Enggak sampai dibawa ke perasaan. Enggak sampai menyimpan kesalahan orang.
Nah, Marta ini gambaran pengerja gereja masa kini yang gagal paham. Dia pikir melakukan kegiatan gereja itu sudah menjadi pelayan Kristus. Makanya dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu tragis, Saudara. Banyak orang Kristen nasibnya tragis. Bukankah kami sudah menyembuhkan demi nama-Mu, Tuhan? Membuat mujizat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu. Mereka sibuk melakukan pekerjaannya. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak kenal kamu, tidak ginosku, tidak menikmati hidupmu. Yang kamu lakukan itu sebenarnya untuk dirimu. Untuk mencapai ketenaran, ya, supaya dihormati orang. Jadi Tuhan Yesus tidak ginosku. Ginosku itu to feel. Tidak menikmati kehidupan kita. Hanya melihat, ya, kita melayani. Menyadari panggilan Allah. Dalam melayani, kita juga harus meneladani Kristus. Harus merubah, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Man of God. Itu sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, untuk menjadi pelayan Kristus yang sejati, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus? Agar kita satu frekuensi. Satu frekuensi. Ya. Cun dengan perasaannya Yesus. Itu penting, Saudara, untuk menyamakan. Makanya di dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu, kita dipimpin, ciri anak Tuhan itu orang-orang yang dipimpin oleh Roh, diago, artinya dikendalikan. Supaya apa? Kalau kita sudah satu frekuensi, ya Tuhan yang menuntun kita, memimpin kita. Penting ini, Saudara. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Agar kita bisa menjadi pelayan Kristus yang sejati. Kalau kita nggak satu frekuensi dengan Allah, pasti yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Pasti, walaupun itu di gereja. Walaupun itu di gereja. Kita hanya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan diri kita. Mau pendeta kah, mau majelis, aktivis, kalau dia tidak memiliki pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus, dia melakukan untuk dirinya sendiri. Kita perlu dipimpin oleh Roh. Itu ciri-ciri anak Tuhan, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang dikendalikan. Dia sudah belajar untuk menyelaraskan, ya, gerak pikirannya, perasaannya. Stehio itu harmonis dengan Roh Kudus. Roh Kudus ke kiri, kita ikut ke kiri, walaupun tidak enak, ya. Tapi karena Roh Kudus ke kiri dan kita memiliki hati yang peka, dituntun oleh Roh Kudus, kita ikut ke kiri. Itu belajar terus sampai harmonis. Kiri, kanan, seperti orang berbaris dipimpin oleh Roh, stehio. Ya, beberapa waktu saya sudah ajar, ada dua kata dipimpin dalam bahasa Indonesia, tetapi dari teks Gerika yang berbeda. Stehio, dipimpin, diterjemahkan juga dipimpin Roh. Tapi dalam arti harmonis dengan Roh. Selaras dengan Roh, seperti orang berbaris. Kan baris itu kan gerakannya kompak gitu. Ya, kita harus begitu, memiliki pikiran perasaan Kristus itu, kita harus kompak dengan Allah. Harus kompak. Ini nanti teruji ketika kita melayani benar di medan pelayanan. Bagaimana kita disalahartikan, diperlakukan tidak adil. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau kita memiliki pikiran dan perasaan
Kristus, kita akan melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita tidak undur, saudara. Ya. Yang pertama tadi, apa saudara? Menyadari panggilan Allah dalam melayani, kita harus sempurna seperti Kristus, karena Yesus yang sulung, kita ini harus sempurna seperti Yesus. Ya. Yang kedua, setelah menyadari panggilan, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus. Harus satu frekuensi dengan Tuhan Yesus. Nah, satu frekuensi itu bisa terjalin dengan intimacy, saudara. Menjalin hubungan dengan Tuhan day by day. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ya, kami ini sedang melakukan gerakan kekudusan. Memang tidak mudah, saudara. Tetapi Roh Kudus pasti menolong. Ya. Kekudusan, holy movement, gitu. Holy movement. 24 hour in the presence of God. Jadi 24 jam di hadirat Tuhan. Bagaimana ketika kita salah, kita segera menyadari. Nah, itu akan terus melatih kita untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Satu frekuensi, tidak ada link-link yang lain. Ya, satu kali memang kadang saya ini begitu ketemu cucu, wah udah kesukaannya cucu, udah lupa dengan Tuhan. Nah itu udah nggak boleh lagi. Ya menikmati hubungan dengan cucu, tapi tetap dalam hadirat Tuhan. 24 hours in the presence of God. Gitu. Jadi satu frekuensi itu. Itu memiliki pikiran dan perasaan Kristus setiap hari. Kan dengar radio juga kita harus tune, harus benar-benar satu frekuensi. Kalau enggak, suaranya nggak enak, gitu ya saudara. Ya itu banyak kita alami ketika kita tidak satu frekuensi dengan Tuhan. Yang ketiga, untuk menjadi pelayan Kristus yang sejati, ya, selain menyadari panggilan Allah, kita menjadi hamba Tuhan yang siap diubah dan berubah. Mindset kita harus dirubah. Sampai kita mencapai seperti Kristus, kita harus yang kedua, kita harus satu frekuensi, sepikir, seperasaan dengan Yesus. Yang ketiga, kita harus memiliki prinsip hidup yang benar. Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Orang Kristen sekarang salah, mencari Tuhan bukan hanya untuk memanfaatkan Tuhan biar diberkati. Mencari Tuhan itu sebenarnya cuman supaya sehat, supaya rumah tangganya baik. Enggak salah sih, tapi kalau tujuannya itu, ya akhirnya sesat juga, saudara. Mencari Tuhan bukan untuk memanfaatkan Tuhan. Coba kita lihat doa-doanya. Tuhan berkati, ya pengen mobil, pengen rumah. Tuhan. Kita harus mengikuti jejak Yesus. Mencari Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Lalu kita melakukan semua keinginan Tuhan. Jadi mencari Tuhan bukan memanfaatkan Tuhan supaya kita diberkati, supaya kita sehat. Itu pasti. Pasti. Kalau kita mencari Tuhan, lindungi aku, Bapa. Tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku. Tuhan pasti memegang tangan kita. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku.
sampai di rumahmu. Kita cari Tuhan yang terutama dan yang pertama. Mencari Tuhan dalam hadirat Tuhan. Nih, cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kedaulatan Allah. Kerajaan atau pemerintahan Allah berbicara tentang kedaulatan Allah. Jadi cari dulu kerajaan Allah, artinya kita berserah diri kepada kedaulatan Tuhan. Jangan mau-mau kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Jadi mencari Tuhan, memberi diri untuk Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenarannya. Ada dua kata kebenaran dalam teks Gerika. Tapi kata kebenaran di Matius 6 ayat 33 ini menggunakan kata dikayusuni. Artinya kebenaran dalam tingkah laku, perbuatan kita harus benar. Baik yang kelihatan pun yang tidak terlihat dalam hati kita harus benar. Mengikuti jejak Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Bapa di surga. Banyak orang sekarang ke gereja supaya diberkati. Jadi menyamakan Tuhan dengan jin. Kalau Aladin itu menggosok-gosok lampu Aladinnya, lalu jin keluar. Hohoho. Minta apa yang kamu kehendaki. Nah, orang Kristen, ya banyak orang Kristen, itu sebabnya kita harus menyuarakan kesalahan ini, mencari Tuhan supaya diberkati, dilindungi, dijaga kesehatannya. Padahal mencari Tuhan harusnya supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan, apa keinginan Tuhan. Lalu kalau kita sudah tahu keinginan Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita mengumpulkan harta untuk diri kita yang mencari kesuksesan dunia ini, saudara. Mencari Tuhan itu bukan sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani. Tuhan pasti menyediakan semua yang kita butuhkan, bukan semua yang kita inginkan. Semua yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Pasti, itu janjinya. Tetapi kita mencari Tuhan bukan memanfaatkan Tuhan. Seperti main monopoli itu ya. Kan kadang-kadang kita dapat rumah, dapat hotel, bisa juga di penjara gitu. Kalau kita dapat rumah, dapat uang banyak, uang monopoli, setelah permainan selesai. Kita tidak terikat kepada dunia ini seperti permainan monopoli itu, saudara. Jadi jangan salah. Prinsip dasar kita harus benar. Mencari Tuhan bukan untuk memanfaatkan Tuhan. Nah, ini banyak dilakukan oleh pelayan-pelayan Kristus. Sehingga mereka kadang kecewa. Tidak militan. Tidak militan karena apa yang dicari tidak ditemukan. Karena salah dalam memiliki prinsip hidup. Cari dulu kerajaan Allah. Artinya biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan suruh begini, Tuhan suruh begitu. Coba satu saja mengampuni. Aduh, kalau orang menyakiti kita, ngomongnya mulutnya mengampuni, tapi hatinya masih pahit, masih dendam. Nah, itu kan tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi minimal 3 hal ini ya, 3 hal mendasar ini. Saya masih ada, nih, kalau manusia humanis bisa mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan orang lain. Masa kita pelayan Kristus cengeng, ya, mudah tersinggung, baperan, apalagi pahit, dendam, kecewa, iri hati. Kita harus belajar juga rupanya dari
orang-orang yang rela menyerahkan nyawanya demi tugas panggilannya. Nah, masih panjang sebenarnya ini. Kenapa pelayan Tuhan sedikit? Ini merupakan keprihatinan dari Tuhan Yesus ya. Keprihatinan Tuhan Yesus. Mengapa pelayan sedikit? Yang militan tentunya. Kalau yang resek-resek pelayan banyak, saudara. Yang bunga-bunga, yang ya cari-cari motivasi yang nggak benar banyak di gereja, banyak. Tetapi pelayan Tuhan sedikit. Yesus prihatin, dikatakan curhatnya dalam Matius 9 ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, kenapa? Karena tidak semua pekerja bekerja dengan belas kasihan Tuhan. Contohnya ini Yunus, tadi saya sudah sampaikan. Kalau kita baca dalam kitab Yunus pasal yang keempat, Yunus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Nih, Yunus setelah KKR 120.000 orang Niniwe bertobat, dia komplain malah kepada Tuhan. Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itu sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang Rahman dan Rahum. Oh, Arab Rahim. Ya. Rahman dan Rahum. Kata penyayang ini dari kata Rahum. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Makanya kemarin aku kabur ke Tarsis. Aku tahu karena Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, Rahum, compassion. Kata penyayang di sini dari kata Rahum. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan compassion. Artinya empati, ikut merasakan penderitaan. Allah kita itu seperti itu, Rahum, compassion. Nah, kalau kita tidak melayani dengan compassion, dengan hatinya Tuhan, kita cuma cari nafkah, cari hidup, cari popularitas, cari pujian manusia dalam melayani. Atau sekedar aktualisasi diri. Kata Abraham Maslow itu, kebutuhan mendasar, ya, 5 kebutuhan mendasar. Yang paling atas itu aktualisasi diri. Kita hanya mengaktualisasi diri. Tidak melayani dengan compassion. Nah, ini saya ambil quote dari Pak Eras. Jangan sampai kita memiliki agenda pribadi dalam pelayanan. Sehingga Tuhan berkata, aku tidak melihat kamu melayani aku. Aku tidak mengenal kamu. Tidak merasakan, tidak menikmati pelayananmu. Karena yang kita lakukan itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Coba sekarang kita koreksi ya. Supaya semua hamba-hamba Tuhan di Sema Adonai ini melayani dan tetap menjadi pelayan Kristus yang sejati. Apa ini? Oke. Selanjutnya, saudara. Orang yang bersekutu dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, pasti melayani dengan segenap hati. Bukan melayani hanya melakukan tugas gereja. Ya. Tentu syaratnya kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Intimacy with God. Kalau kita sudah intimacy with God, setiap hari bangun pagi kita merasakan ada Yesus, ada Tuhan yang menantikan kita di ujung ranjang kita. Sehingga dia mau bercengkrama dengan kita. Jangan bangun jam 6, bangun jam 4:30, kita bisa bercengkrama dengan Tuhan. Membangun keintiman. Nah, kalau kita sudah membangun keintiman, kita sudah selaras dengan pikiran perasaan Tuhan, pasti melayani dengan segenap hati. Saya punya quote itu, melayani itu melakukan yang tidak ingin kita lakukan, itu melayani.
melakukan yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan, tapi kita lakukan dengan sepenuh hati. Itulah pelayanan. Kalau kita melakukan seperti yang kita ingin lakukan, ya tadi, kalau tidak aktualisasi diri, ya hobi. Hobi pasti kita lakukan karena kita ingin melakukan. Tetapi kalau hal yang tidak ingin kita lakukan, tetapi kita melakukan dengan segenap hati, itulah pelayanan. Nah, kita sudah mendengar curhatnya Tuhan Yesus, ya, dan kita mau menggenapi. Tuayan banyak, saudara. Hari ini tuayan banyak. Sema Adonai akan dipakai Tuhan menjadi corongnya Tuhan. Kita harus menyuarakan bagaimana menjadi pelayan Kristus yang sejati. Nah, mengapa pelayan sedikit? Kalau dalam Lukas 10 ayat 33 sampai 34, ada sebuah kisah di mana seorang Samaria menolong orang Yahudi yang dirampok. Ini orang Samaria ini dianggap golongan kedua. Orang Yahudi kan rasis ya. Maksudnya memang dulu Tuhan larang untuk bergaul dengan orang berdosa begitu. Tapi jadi budaya rasis itu jadi menyimpang. Mereka menganggap orang Samaria orang kelas 2 begitu. Terus ketika Yesus menggunakan perumpamaan ini, ada seorang Yahudi yang dirampok, lalu ada seorang imam orang Lewi lewat, aduh, aku mau melayani Tuhan di rumah Tuhan. Kalau menolong dia nanti aku terlambat. Jadi kepentingannya kan, banyak kita begitu. Tuhan mau kita menolong itu melayani, menolong orang yang mungkin di luar iman kita, tidak seiman gitu. Tapi Tuhan kasih proyek untuk menolong orang itu. Cuman kita merasa, aku melayani. Nah, kehendak kita yang kita lakukan, itulah yang dilakukan oleh imam, orang Lewi. Lalu yang kedua, imam, sama. Waduh, nanti aku najis, menjamah orang yang mati atau orang yang terluka. Aku harus menjaga kekudusan supaya aku jadi imam di rumah Tuhan. Sama, saudara, kepentingannya. Kepentingannya, dia tidak melakukan kehendak Tuhan, padahal Tuhan suruh itu melayani. Nah, justru orang Samaria ketika melihat itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu, dan dia melayani dengan compassion tadi. Melayani dengan hatinya Tuhan. Tidak memandang suku, ras, agama. Itu baru melayani. Dia sebenarnya tidak ingin melakukan apa yang dia lakukan itu, tapi dia lakukan dengan sepenuh hati. Mengapa pelayan Tuhan sedikit? Karena memang ya seperti ini, kepentingan, hanya melayani Tuhan dengan kepentingan. Tidak semua pelayan rela berkorban. Kalau tadi tidak semua pelayan melayani dengan hatinya Tuhan. Yang kedua, mengapa pelayan Kristus yang sejati sedikit? Karena tidak rela berkorban. Nah, ini dunia kita ya, dunia kita, ancaman perang nuklir, ya dunia akan berakhir. Sejarah dunia pasti akan diakhiri, itu kata Alkitab. Jangan sampai kita terlambat melayani. Seperti orang kaya dalam Lukas 16 ayat 27 sampai 28. Ketika dia sudah di alam maut, dia bertobat tapi terlambat. Dia bilang begini, dia melayani, dia takut 5 saudaranya masuk ke tempat alam maut itu. Seperti Yesus juga takut kita masuk di alam maut. Dia relakan nyawanya. Tetapi orang kaya ini mau melayani, minta tolong lagi sama si Lazarus yang di pangkuan. Suruhlah Lazarus datang. Karena masih ada 5 orang saudaraku supaya mereka jangan masuk ke tempat celaka ini. Dia melayani loh itu. Dia mau melayani supaya saudaranya yang 5 itu diselamatkan. Jangan masuk ke tempat alam maut. Itu pelayanan. Tapi sudah terlambat. Nah, sebelum terlambat, mari kita ubah cara kita melayani. Menjadi pelayan Kristus yang sejati. Tuhan yang berdaulat
memerintahkan kemanapun kita melayani, melakukan kehendak, meskipun kehendak yang dia inginkan itu tidak enak untuk kita lakukan. Tetapi pelayan Kristus yang sejati, yang sudah memahami kebenaran. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, saya serahkan kembali pada moderator. Pak Pendeta Thomas, Ya, saya selamat malam. Iya, malam. Pak, saya masih belum paham itu Pak yang mengenai ayat mengenai Marta dan siapa satu lagi itu Maria ya. Nah, itu kan dikatakan bahwa Marta sibuk dengan segala pekerjaannya dan Maria duduk mendengarkan Yesus. Itu maksudnya lebih ininya lagi gimana Pak gitu. Pengertiannya saya belum dapat di ayat ini. Ya, terima kasih, Pastor. Terima kasih, Bu Aling. Begini, Yesus tentu dia sang komunikator agung. Dia melihat ada orang-orang, ya contohnya orang Farisi, orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, di sinagoge itu banyak yang salah kaprah, begitu ya. Nah, dia gunakan analogi ketika dia punya katakanlah punya jemaat, gitu. Jemaatnya ini Maria, Marta, sebenarnya ini kakak saudara dari Lazarus yang dibangkitkan. Nah, ketika dia datang ke rumah orang-orang yang dikasihi ini, ya, dua orang yang berbeda, sama-sama melayani Tuhan. Marta melayani dengan ya tadi kesibukan, masak, menyediakan makan, minum. Tetapi Maria duduk diam, mendengar kebenaran yang Yesus sampaikan. Ini sebuah analogi yang Tuhan sampaikan mengenai para pelayan di gereja modern hari ini. Banyak orang yang sekedar, tadi saya sudah jelaskan, sekedar melayani Tuhan tanpa merasa perlu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Padahal yang Tuhan mau kita itu mendengar kebenaran yang Tuhan mau kita lakukan. Kata ekowen ini terus mendengar. Ini tadi nggak tekno, bukan cuma sekedar kegiatan gereja seperti yang dilakukan Marta. Makanya ketika Marta sibuk dan komplain kepada Tuhan Yesus, Tuhan, suruhlah Maria bantu aku, masa aku kerja melayani engkau sendiri, sedangkan Maria duduk. Coba, Tuhan Yesus bilang apa? Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria ini mendengar kebenaran-kebenaran Yesus sang Aletheia yang sedang mengajar. Tapi Marta yang mendengar juga, tapi kan sambil lalu begitu, mendengar sambil lalu. Kalau yang Maria dengar itu dari kata ekowen itu nggak tekno kalau orang Jawa bilang. Coba kalau kita lagi ngobrol sama orang tua kita, terus kita sambil lalu, kita kurang hormat rasanya. Tetapi kalau kita mendengar, lalu kita yang nggak tekno tadi bahasa Jawanya apa ini ya, mendengar ekowen itu nggak tekno, memperhatikan, memahami apa yang dia sampaikan. Nah, banyak orang Kristen, pekerja Kristus tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia yang melakukan pekerjaan gereja. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga ngomong dalam Matius 7, 21, 22, 23. Ya, tidak semua orang yang melakukan tadi mujizatkah itu melakukan untuk Tuhan. Karena yang lebih penting ini intimasi, Bu Aling. Kita tidak cukup datang ke gereja seminggu 2 kali, bahkan 3 kali. Ya. Tapi kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu bisa kita bangun setiap hari. Ya, setiap hari. Sadar nggak kita? Bahwa ketika kita bangun pagi,
Ada Tuhan yang menunggu kita di ujung ranjang kita, sehingga kita bangun pagi-pagi seperti teladan Yesus. Markus 1 ayat 35, itu hari masih gelap, dia datang. Dia membangun keintiman dengan Elohim Yahweh. Ya. Kita pun demikian. Tuhan mau kita bersekutu intim dengan Tuhan. Ya. Karena ketika kita intim dengan Tuhan, kita mendapat impartasi Roh Kudusnya, Roh Allah. Itu yang tidak akan diambil daripadanya. Tapi kalau kita cuma sekedar melakukan kegiatan gereja, ada masanya, kita selesai, tugas kita selesai. Tapi kalau kita mendengar intim, membangun keintiman, itu tidak akan diambil. Walaupun kita sudah tidak jadi majelis, sudah emerit, kalau pendeta itu emeritus ya. Tapi kita masih memiliki Tuhan. Kita punya masalah, kita punya segala macam problema hidup. Karena kita membangun keintiman Tuhan. Kita tidak kehilangan damai sejahtera, sukacita. Karena itu impartasi ketika kita bangun keintiman dengan Tuhan. Begitu Bu Aling. Kalau masih kurang puas, boleh. Masih ada waktu. Berarti Pak, kita melakukan pelayanan itu bukan sesuai kehendak kita ya Pak? Seperti itu ya, sama juga ya. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang memimpin pelayanan kita. Seperti itu ya Pak? Betul. Iya, oke. Ya, terima kasih Pak Thomas untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Ya, jadi jangan sekedar sibuk melayani di gereja, tetapi kita tidak intim dengan Tuhan, membangun keintiman, bergaul dengan Tuhan secara pribadi. Oke, Bu Ana, masih ada? Baik, terima kasih. Mungkin masih ada, karena ini masih ada waktu ya. Sambil menunggu, saya yang mau bertanya. Boleh. Jadi begini ya, Pastor. Artinya kita sebagai pelayan Kristus yang sejati tidak boleh berkompromi dengan dosa. Itu salah satu ya. Kan begitu ya, Pastor ya. Karena kita mau dikatakan pelayan sejati ya harus benar-benar fokus di dalam pelayanan, kan begitu, Pastor. Karena ya maaf ya Pastor ya, bukan saya menghakimi, tetapi mungkin ya, saya tidak tahu juga ya, mungkin di Hong Kong ini ya, kan ada di gereja saya itu dia mungkin karena gereja kami nggak begitu banyak jemaatnya ya, jadi pelayan gereja itu nggak tidak belajar dulu gitu loh Pastor. Jadi langsung aja, ya kamu bisa nyanyi ya, kamu jadi singer loh. Kamu bisa ini ya, kamu ini. Nah itu kan jadi tidak mengerti gitu ya Pastor. Apa artinya pelayanan? Harusnya kan kita belajar ya. Bagaimana sih maksudnya kita melakukan pelayanan di gereja itu seperti apa? Kan satu hal yang saya tahu tidak boleh berkompromi dengan dosa. Kan begitu ya Pastor? Betul. Menurut Pastor bagaimana? Kalau misalkan dia nggak perlu belajar dulu bagaimana cara pelayanan di gereja itu seperti apa? Nah itu begitu, Pastor. Silakan. Tapi kalau ini ya bicara tentang kontekstual itu tadi kan pelayannya sedikit, terus akhirnya karena cuma sedikit, siapalah yang mau? It's okay. Itu karena melayani Tuhan itu dalam bahasa Gerika Yunani itu ada 4, liturgi, latreia. Nah, latreia ini service, melayani, kolektan kah, song leader, singer, pemimpin pujian tadi, atau pengkhotbah, ini latreia. Lalu, nah, yang penting memang proskuneo, penghormatan tertinggi, lalu eusebia, itu melayani juga, tapi melayani dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang rohani begitu, yang kudus. Nah, kalau dalam konteks Ibu Ana tadi di Hong Kong ya, pelayan Tuhan sedikit, akhirnya tanda petik asal comot gitu. Dia yang penting punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau dia nggak ngerti melayani, memang ya semua orang pasti punya kekurangan gitu. Tapi siapa yang bertanggung jawab di sana?
Nah, itulah yang perlu mengajarkan. Kalau kita punya keintiman, saya pernah kasih quote ya, orang yang bersekutu dengan Tuhan akan memancarkan terang yang menakjubkan. Artinya begini, Bu Ana, ya ini saya tidak tahu konteks di sana, tapi begini, misalnya cuman 15 sampai 30 orang. Lalu kan pasti nggak semua 30 orang itu ditunjuk kan. Lalu si hamba Tuhan, coba Singer, kamu penerima tahu, pasti juga itu tadi orang yang paling tidak punya hati. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kalau dia nggak punya hati, lalu melayani, terus hari Minggu melayani, Senin, Selasa di pub. Ya di pub pun kalau cuma hiburan biasa, itu pun udah mengandung resiko ya. Tapi lantas hidupnya tidak benar, ya jadi batu sandungan. Maksudnya mungkin yang Bu Ana sampaikan begitu. Karena sekarang pun Bu Ana, ya kita tidak menghakimi, tapi pemain musik dengan singer, pendeta muda atau pendeta. Saya mendengar itu ada pendeta wakilnya atau pendeta muda, anaknya dari gembala, main affair dengan song leader. Aduh, itu banyak terjadi sekarang ya, kita harus waspada. Yang penting kita harus waspada. Itu sebabnya tadi, kenapa mereka bisa melakukan begitu? Karena tidak menjaga kekudusan. Kenapa mereka tidak menjaga kekudusan? Karena mereka tidak apa ya, kalau kita intim dengan Tuhan kan kita pasti takut untuk melakukan yang hal-hal yang tadi disebutkan dosa, apalah dosa selingkuh, berzina, atau sekedar nonton pornografi. Kita nggak sejahtera pasti kalau kita memiliki hubungan yang intim. Jadi memang Maria ini mengindikasikan atau memberi contoh bahwa kita untuk melayani pekerjaan Tuhan itu harus yang paling utama membangun keintiman dengan Tuhan. Maria itu kan intim, bahkan sampai David apa itu yang membuat film Yesus katanya pacaran apa kawin dengan Maria, itu karena memang membangun keintiman dalam arti dia mengerti mengasihi Tuhan, akhirnya dia berani memecahkan minyak narwastu 300 dinar itu untuk membasuh kaki Tuhan. Dan itu ergon, apa yang dia lakukan, kata Yesus ergon, melakukan untuk persiapan penyaliban Tuhan. Jadi memang harus menjaga kekudusan. Orang yang bisa menjaga kekudusan pasti yang bergaul intim dengan Tuhan. Kalau enggak, mustahil dia jaga kekudusan. Iya, Pastor. Karena gini ya, Pastor. Saya waktu pertama datang ke Hongkong ini ya saya kan tidak tahu ya. Yang saya tahu waktu saya di Indonesia gitu ya, saya untuk melakukan pelayanan itu kan pasti kayak disaring ya gitu, yang Oh, itu benar kan gitu maksudnya. ya. Nah, Audisi gitu ya. iya. Nah, saat di sini ada salah satu teman saya gitu kan, apa, dia singer gitu. Nah, dia membungakan uang gitu. Jadi kan saya sampai, Oh, aduh Tuhan, saya sampai, eee, saya tidak mau menegur dia karena saya pikir ya. itu urusan dia sama Tuhan kan gitu ya. Cuman saya sampai, apa, saya mikirnya gini, "Aduh, kamu di depan memuji-muji Tuhan tapi kok di belakang seperti itu." Saya cuman, "Aduh Tuhan kenapa seperti ini?" Gitu ya. Rasanya saya yang sedih gitu ya, saya lihat sedih bukan saya suci atau gimana, saya sedih aja karena bagaimana kita mau dikatakan pelayan yang sejati kalau kita sendiri seperti itu, kan betul kan, Pastor? Karena kita Buat melayani Tuhan itu ya. nggak perlu embel-embel, betul nggak? Dan jangan pengen embel-embel kan gitu ya, Pastor ya. Nah itu. Bu Ana mestinya tugasnya berdoa dengan tulus supaya Tuhan kasih kesempatan dia bertobat. Karena Yesus sendiri juga mendoakan Yudas. Yudas itu juga melayani Tuhan, tapi dia pencuri. Dan Tuhan kasih kesempatan. Coba kalau Bu Ana benar-benar berdoa tulus, Tuhan ampuni. Bisa mungkin sampai menangis. Mengasihi ya, bukan menghakimi ya. Bisa Iya. aja dia bertobat. Bisa, dan itu mahkotanya Ibu Ana. Begitu. Tapi kalau kita sudah, ih ini kamu ya, jadi kan beda kan. Kalau kita Iya. mendoakan Tuhan, berdoa
sampai mungkin kita menangis karena kasihan dia akan binasa gitu kan. Iya. Yaitu mahkota buat Bu Ana kalau berdoa sampai dia bertobat, wah dahsyat itu mahkotanya. Dia pindah sih pastor, pindah Oh, gereja dia. Tuhan sudah angkat dia ya, angkat dulu. Iya, karena itu pastor mungkin, dapat teguran dari pastor kita ya gitu, pastor saya juga kurang tahu ya. Jadi saya melihat dia sudah tidak datang lagi ke gereja gitu loh. Ini puji Ya itu Tuhan ini, mungkin pertanyaannya Bu Ana ini, bagaimana ketika kita menghadapi sesama pelayan Kristus yang kita tahu dia berbuat tidak benar? Nah, itu sebenarnya ujian buat kita. Apakah kita menghindar atau kita jadi tidak menemani dia, tapi justru itu tugas kita berdoa untuk dia sampai ya seperti orang kaya dalam kisah 16 Lukas 16 ayat 27 tadi, dia kasihan sama 5 saudaranya karena dia sudah menderita gitu. Nah, kita kasihan seperti Yesus kasihan melihat kita masuk neraka gitu. Dan teman-teman yang lain. Saya pun begitu. Orang yang menyakiti saya justru dia sakit, sebenarnya dia sakit jiwanya, jadi kita doakan. Suami yang selingkuh gitu. Saya selalu kalau istri komplain, waduh Pak, suami saya mengkhianati saya. Bu, dia itu sedang sakit. Kita doakan, kan sakit jiwanya. Doakan. Gitu. Kalau kita merasa dia orang sakit, kita jadi empati. Kan tadi melayani itu harus empati, harus rahum kalau bahasa Ibraninya. Begitu. Nah, jadi iya. rahumnya nih sekarang buat Ibu Ana. Iya, Oke, pastor. masih ada 7 menit atau 5 menit lah sambil doa. Iya, barangkali Kalau masih sudah ada yang tidak ada ya nggak bertanya. apa-apa, kita tutup aja kalau sudah tidak ada. Iya, baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya karena bersyukur ya mungkin pelajaran dari pastor ini, mereka semua sudah jadi pelayan Kristus yang sejati ya Amin. pastor. Wah, luar Haleluya. biasa. Iya. Dan saya percaya semua yang ada di Zoom juga dapat rema dari pembelajaran hari ini. Begitu juga yang ada di live YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih pastor. Baik. Saya minta closing statement-nya dan tutup dalam doa. Silakan pastor. Ya, puji Tuhan, sahabat Sema Adonai yang Tuhan kasihi. Malam ini kita belajar bagaimana melayani dengan hati Bapa untuk menjadi pelayan Kristus yang sejati. Tadi bagus tuh pertanyaannya Ibu Ana. Justru kita menghadapi orang-orang seperti itu, kita dilatih untuk rahum, melayani dengan hati Bapa. Kita melihat orang berdosa padahal dia pelayan Kristus, bahkan gembala kita mungkin. Kita harus berdoa. Jangan benci, jangan marah, jangan kecewa dengan orang berdosa. Justru Tuhan melatih kita untuk memiliki empati, compassion, melihat orang berdosa di sekitar kita, bahkan senior kita, pelayan, atau siapapun yang melayani Tuhan. Kiranya kebenaran ini membuat kita memiliki hati Yesus, hati Bapa, sehingga kita menjadi pelayan-pelayan yang sejati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, Engkau maha hadir, omnipresent. Engkau hadir di setiap masing-masing tempat kami berada. Baik di Hong Kong, di Amerika, di bagian pulau, di Indonesia, di Eropa, dimanapun kami ada. Engkau hadir di sana. Melalui sabdamu yang kau percayakan, hamba sampaikan. Engkau tahu, engkau menyelidiki hati hamba. Hamba pun rindu memperagakannya dan melakukannya. Dan hamba bersyukur, hamba juga sudah dilatih untuk mengampuni orang yang mengkhianati, memfitnah hamba, sehingga hamba layak engkau perkenan menyampaikan kasih-Mu, berita keselamatan bagi orang lain. Bapa, jadikan kami pelayan-pelayan-Mu yang mengenal, yang memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Sehingga setiap hari Engkau impartasikan roh-Mu yang luar biasa. Sehingga kami memiliki roh yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam ini. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan dalam hati pikiran kami, dan menjadikan sahabat-sahabat Sema Adonai ini pelayan-pelayan Kristus yang sejati.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pertemuan malam ini. Amin. Amin.